Kemudian prinsip dasar komunikasi terapeutik yang pertama adalah meningkatkan pemahaman dan membantu terbentuknya hubungan yang konstruktif antara apoteker dengan pasien. Nah, untuk bisa mencapai titik ini tentunya apoteker harus bisa memberikan pengertian kepada pasien bahwa apa yang akan kita sampaikan terkait dengan beberapa hal mengenai misalnya obat dan penggunaan obat kepada pasien, dan diharapkan dengan bapak atau ibu pasien tadi mematuhi penggunaan obat dengan baik akan membantu dan meringankan penyakit yang ada. Kemudian membantu pasien mencapai suatu tujuan dalam pelayanan kefarmasian. Misalnya diharapkan dengan obat ini pasien bisa menurunkan tekanan darahnya sampai dengan yang diharapkan. Maka apoteker tadi dalam memberikan informasi, memberikan komunikasi, melakukan komunikasi kepada pasien harus bisa memberikan bayangan, memberikan gambaran, memberikan informasi bahwa apabila ini berjalan dengan sesuai dengan yang ditentukan, maka hasilnya tentunya akan menjadi seperti ini. Kemudian hubungan terapeutik yang saling menguntungkan berdasarkan pada prinsip humanity of nurses dan client. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa hubungan ini menguntungkan? Karena antara apoteker dan pasien sebetulnya adalah saling belajar, karena bersama-sama membahas sesuatu yang sama, ya. Jadi mulai dari bagaimana merencanakan pelayanan, bagaimana melakukan misalnya ada pertemuan-pertemuan lanjutan dengan antara pasien dengan apoteker, maka si apoteker harus aktif memberikan informasi, si pasien harus aktif untuk memberikan tanggapannya, dan kalau ini sudah ketemu maka akan terjadi saling belajar untuk mencapai sesuatu yang lebih baik demi meningkatkan kualitas hidup dari pasien tadi, ya. Kemudian keempat adalah hubungan bukan hanya antara helper atau apoteker dengan pasien, tetapi antara manusia yang bermartabat. Artinya pasien tidak hanya dianggap sebagai objek, ya, tetapi pasien adalah subjek dari yang kita kerjakan. Artinya memanusiakan pasien. Jadi pasien adalah setara dengan kita, yang perlu kita berikan informasi yang baik agar supaya dapat melewati penyakitnya dengan sesegera mungkin dan juga dapat bisa mendapatkan kesembuhan dengan secepat mungkin dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dokter maupun pasiennya sendiri. Kemudian prinsip dasar komunikasi terapeutik, ya. Yang satu adalah apoteker. Apotekernya sendiri tentunya harus menghargai keunikan. Artinya pasien satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Mungkin ada terjadi perbedaan karakter, perbedaan sifat antara pasien satu dengan pasien yang lain. Dengan demikian tentunya apoteker harus bisa memahami perasaannya dan bagaimana menerima perilaku dari pasien tadi, ya. Ini sesuatu hal yang mungkin sulit dilakukan karena kita harus berfungsi tidak hanya, sekali lagi, tidak hanya bisa membantu, tidak hanya bisa memberi pesan, tapi kita juga bisa menerima keadaan orang lain agar supaya pesan yang kita harapkan, komunikasi yang kita harapkan, informasi yang kita berikan bisa berjalan dengan baik, dengan kita memahami perasaan, keunikan, perbedaan yang ada di masing-masing pasien. Dan tentunya kalau kita lihat di sini,
kita nanti akan bertemu dengan bagaimana kita menghadapi pasien lansia, bagaimana kita menghadapi pasien yang berpengetahuan rendah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian semua komunikasi yang dilakukan tentunya harus mampu menjaga harga diri apoteker. Dan yang kedua, dan juga harga diri pasien. Nah, ini yang tadi kita sebut sebelumnya sebagai hubungan yang manusiawi dan bermartabat tadi. Ya. Kemudian kunci komunikasi terapeutik adalah hubungan saling percaya antara apoteker dan pasien. Kalau kita tidak sampai pada kepercayaan, ya, tidak sampai pada tahap kepercayaan, maka apa yang kita sampaikan kepada pasien pasti tidak akan diterima dengan baik. Ya. Kemudian kita lihat hubungan apoteker pasien untuk ini di sini kita lihat bahwa biasanya kita sebut dengan helper relationship. Ya. Kalau kita lihat karakteristik dasar komunikasi, yaitu menciptakan hubungan di antara pemberi dan penerima pesan yang membentuk hubungan helping relationship. Ya. Di mana helping relationship adalah hubungan di antara dua atau lebih individu yang saling memberikan kemudian menerima, ya, bantuan atau dukungan. Contohnya adalah hubungan antara apoteker dengan pelanggan atau pasien. Jadi di dalam berkomunikasi, berinteraksi antara pasien dan apoteker, ya, ini tentunya kedua pihak sekali lagi tidak hanya bisa memberikan, tapi juga bisa menerima, baik itu pesan, bantuan, ataupun apapun juga. Kemudian karakteristik seorang apoteker yang dapat memfasilitasi tumbuhnya hubungan yang terapeutik. Kalau kita lihat adalah yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran ini tentunya dibutuhkan untuk terjalinnya suatu komunikasi ataupun interaksi yang baik. Tanpa kejujuran, maka kemungkinan akan dapat mengganggu komunikasi yang dijalankan antara apoteker dengan pasien. Kemudian tidak membingungkan dan cukup ekspresif. Ini contohnya adalah kalau kita bicara dengan pasien, kita menyampaikan sesuatu dengan pasien dengan bahasa medis, ya, maka apa yang kita sampaikan bukan hanya tidak bisa diterima oleh pasien, tetapi akan menjadi membingungkan pasien karena tidak familiar dengan istilah-istilah yang kita berikan tadi. Kemudian yang ketiga adalah bersikap positif. Dengan bersikap positif, maka ini akan memberi dorongan kepada pasien untuk bisa lebih terbuka di dalam berkomunikasi dengan apoteker. Kemudian kita melakukan empati, tidak sekedar simpati. Jadi kita merasakan, kita tidak hanya wah kasihan bapak itu, tapi kita bisa menempatkan diri kita pada keadaan yang diderita oleh si pasien tadi, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan adalah tidak hanya didasarkan pada keilmuan, tetapi juga didorong dan didukung oleh rasa empati kita kepada pasien tadi. Kemudian selanjutnya adalah mampu melihat permasalahan dari kacamata pasien. Jadi kalau kita melihat dari kacamata apoteker, mungkin pemecahan masalahnya akan berbeda. Kalau kita mampu melihat dan melihat permasalahan, melihat hal-hal yang tidak mengenakan itu dari sisi pasien, sehingga pemecahan masalahnya akan lebih objektif. Kemudian kita menerima pasien apa adanya. Jadi siapapun juga pasiennya, kita harus bisa memberikan informasi, memberikan komunikasi sebaik-baiknya dan seefektif mungkin kepada pasien tadi. Kemudian kita sensitif terhadap pasien. Jadi jangan sampai kita membuat kalimat, membuat celetukan yang mungkin akan menyinggung perasaan dari pasien tadi. Dan yang terakhir adalah
tidak terpengaruh oleh masa lalu dari pasien ataupun diri apoteker sendiri. Jadi kita saat ini berhadapan dengan pasien, tidak usah melihat apa yang terjadi yang sebelumnya, tapi kita melihat apa yang terjadi saat ini dan kita melangkah untuk memecahkan masalah untuk ke depannya.